Ketidakhadiran para kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam acara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan para kepala daerah yang telah dilantik di Akademi Militer di Magelang untuk melakukan retret bersama, menyamakan visi dan misi untuk targetnya adalah mencapai Indonesia yang lebih baik. Dan itu semua memberikan pesan juga bahwa konsolidasi terbuka, istilah yang dipakai oleh Presiden Prabowo, itu memiliki pesan yang sangat jelas bahwa target-target yang ingin dicapai itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis tertentu. Dalam konteks ini, kita bisa mengatakan para kepala daerah yang tidak hadir hingga hari ini dalam retret atau konsolidasi terbuka di Akmil Magelang dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak paham konstitusi. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, berulang-ulang saya sering katakan bahwa pilihan sadar untuk Indonesia memakai sistem demokrasi itu membuat kita semua disadarkan bahwa demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang syarat dengan konflik. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa demokrasi itu sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan yang gaduh karena banyaknya kontestasi dan konflik di seputar kekuatan-kekuatan politik, partai-partai politik yang ingin menegaskan jati diri mereka untuk memainkan bahkan memenangkan kontestasi dalam sistem yang disebut demokrasi. Nah, dalam konteks itu teman-teman, ketika kita membaca fenomena yang kita lihat hari ini, ketika para kepala-kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan itu tidak memenuhi undangan pemerintah untuk menyatukan visi dan misi bersama dengan target agar apa yang menjadi tujuan Indonesia emas atau Indonesia yang tinggal landas demi pembangunan yang dirasakan langsung oleh hajat hidup orang banyak di seluruh tanah air, di daerah-daerah yang di mana mereka adalah kepala daerah, itu memberikan pesan yang sangat jelas bahwa kita sungguh prihatin dengan fakta itu. Tetapi itu juga memberikan pesan kepada kita dan membuka fakta yang lain, bahwa orang-orang yang adalah kepala daerah yang tidak mau hadir dalam retret atau konsolidasi terbuka itu adalah orang-orang yang sekali lagi tidak paham konstitusi. Dan karena tidak paham konstitusi, maka sepak terjang politik dan pilihan sadarnya untuk tidak hadir memenuhi undangan pemerintah pusat itu bisa juga dikatakan sebagai melanggar konstitusi. Inilah teman-teman yang perlu kita dudukkan dengan baik, bahwa status kepala daerah sekalipun ia berangkat dari partai politik itu berbeda dengan anggota DPR RI. Anggota DPR memang punya hubungan garis komando yang jelas dengan partai-partai politik. Maka anggota DPR itu sekaligus adalah anggota fraksi partai tertentu. Sehingga kesetiaan dan loyalitas mereka itu pertama-tama pada partai politik. Itu berbeda ketika seseorang sudah menyandang status sebagai kepala daerah. Maka konstitusi mengatakan bahwa mereka ketika menjadi kepala daerah, maka kesetiaan atau loyalitas mereka pertama-tama kepada bangsa dan negara, kepada rakyat yang telah memilih dan mempercayakan status mereka sebagai kepala daerah itu. Dan ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita bahwa relasi di antara presiden sebagai wakil pemerintah pusat yang sah dan legitimate, yang menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, dengan para kepala-kepala daerah, baik di tingkat 1 gubernur maupun di tingkat 2 bupati dan wali kota, itu adalah garis komando, garis hierarki yang langsung
punya hubungan. Disinilah teman-teman, kita jadi prihatin bahwa ketidakpahaman bahkan pelanggaran terhadap konstitusi ini kemudian melahirkan problem-problem konstitusional yang merepotkan kita semua. Apakah mungkin seorang ketua umum partai itu bisa mengkooptasi para kepala daerah ketika mereka sudah menyandang status sebagai kepala daerah? Ini juga menjadi sesuatu yang penting ditelaah dengan baik. Bukankah untuk sementara kesetiaan seseorang kepada partai politik dan ketua umum itu selesai ketika seseorang menyandang status sebagai kepala daerah? Ia pertama-tama harus setia pada konstitusi yang mengatakan bahwa ia mengabdikan diri pada nusa dan bangsa, pada rakyat, dan karena itu hubungan-hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, itu menjadi harga mati yang harus dipertahankan oleh seorang kepala daerah. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang ketua umum bisa mengkooptasi kepala daerah yang punya independensi untuk menggolkan salah satunya misi besar, yaitu agar di daerah-daerah tertentu program pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat luas yang dimana di situ mereka memimpin daerah-daerah itu. Anda bisa bayangkan bagaimana situasi yang penuh dengan akar pahit ini bisa membuat kita membayangkan apakah bisa dicairkan dalam waktu yang dekat ketika tidak ada saluran-saluran politik yang bisa menjembatani problem-problem konstitusional ini, sehingga pada akhirnya rakyat kemudian menjadi pihak yang dirugikan. Bagaimana pembangunan tidak bisa dijalankan di suatu daerah karena para kepala daerahnya tidak punya relasi dan chemistry atau hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. Bukankah pemerintah pusat juga akan berpikir ulang bahwa kesetiaan mereka pada nusa bangsa, pada rakyat itu dipertanyakan karena egoisme kepartaian yang diterjemahkan dengan sangat salah. Inilah teman-teman problem yang saya katakan sebagai egoisme kepartaian yang salah kaprah. Egoisme kepartaian itu memang penting dalam rangka memompa loyalitas dan sekaligus kebanggaan pada partai politik. Tetapi kalau kita tidak pernah lihat itu secara baik dan konstruktif, maka kita hanya akan melihat egoisme kepartaian yang merusak sistem, yaitu adalah sistem-sistem berdemokrasi di tanah air kita, yang salah satunya adalah membutuhkan ketaatan konstitusi. Ketaatan pada konstitusi adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai peran-peran yang dimainkan oleh partai politik dengan kaderisasi yang baik dan membuat siapapun yang akhirnya memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri tidak hanya pada partai politik tetapi pada sesuatu yang lebih besar, yaitu bangsa dan negara, termasuk ketika menjadi kepala daerah, maka setiap orang yang berangkat dari partai politik itu pada akhirnya menjadi orang-orang yang loyal pada bangsa dan negara, pada rakyat yang adalah orang-orang atau pihak yang telah menempatkan mereka, memilih mereka dan menempatkan mereka sebagai kepala daerah. Disinilah teman-teman, kita sekali lagi sungguh prihatin bahwa mereka yang tidak datang, para kepala daerah yang berangkat dari partai politik PDIP, ini bisa kita kategorikan sebagai orang yang melanggar konstitusi, dan melawan konstitusi itu bisa juga dikategorikan sebagai tindakan makar dan tindakan yang memberontak pada pemerintahan yang sah. Sungguh sangat memalukan bagi kita semuanya.